Collab dan collab. Kayaknya udah banyak banget hasil ayam kolaborasi antara reviewer dan juga brand. Dan gak bohong, banyak yang bagus dan banyak juga yang gak terlalu bagus atau bahkan flop atau bahkan menyiksa gue kayak this. Nah, sekarang gue bakal bahas ayam yang buat gue pribadi. Ini gue nggak punya ekspektasi gimana-gimana terhadap ayam ini sendiri. Tapi ternyata ini adalah kolaborasi favorit gue sampai sekarang. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Moondrop Dusk. Yes, ini adalah kolaborasi Crinacle yang kesekian kalinya dengan Moondrop. Dan mungkin ada yang tanya, bang, kenapa namanya nggak pakai Blessing atau Blessing 3 Dusk gitu ya. Sebenarnya kalau lu lihat penjelasan Crinacle udah dikasih tahu, gue cuma jelasin ulang lagi di sini. Karena kalau misal lo tahu Moondrop Blessing 2 dan Moondrop Blessing 2 Dusk, itu sendiri sebenarnya menggunakan konfigurasi driver yang serupa, yang sama persis 1DD plus 4BA, cuman tinggal tuningan di retune aja sama Crinacle. Jadi drivernya sama persis, cuman di tuning ulang. Sedangkan kalau Moondrop Dusk ini secara drivernya sudah beda sama Moondrop Blessing 3. Jadi dia nggak mau pakai nama Blessing 3 atau Blessing 3 Dusk lagi, langsung Moondrop Dusk aja karena konfigurasinya berbeda. Moondrop Blessing 3 sendiri menggunakan dual dynamic driver dan 4 balancer mature, sedangkan si Moondrop Dusk ini menggunakan dual dynamic driver, dual balancer mature, dan dual microplanar driver. Yang pertama kali gue lihat bentuknya ada di sini dan it's very impressive. Dan oh ya, harganya sendiri $359. Kalau misalnya pakai kurs sekarang itu udah mendekati 6 jutaan berarti ya. Cuman sayangnya info yang gue dapatkan dari dealer-dealer resmi Moondrop di sini bahwa Indonesia tidak mendapatkan Moondrop Dusk ini. Jadi kalau lu mau beli itu maybe harus ke Shenzhen Audio, atau gue nggak tahu di Singapura sana kayaknya sih ada ya yang ada affiliate with Crinacle dan juga ini untuk beli khusus di Indonesia ini. Kalau mau beli belum ada yang distributor legalnya. Jadi seperti biasa aja, langsung aja gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Housingnya sendiri unik dan tebal. Katanya untuk faceplate ini pakai apa ya, pressed carbon kalau nggak salah. Ini ada sedikit pola-pola kayak apa ya, gue nggak tahu antara wooden ataupun Damascus steel, cuman bahannya katanya sih karbon dan ini rada tebal. Untuk IMS ini tebal juga. Kalian bisa lihat di sini di dalamnya ada semacam di sini ada semacam balancer mature-nya, cuman katanya ini microplanar driver, nah salah satunya itu jadi tumpuk gitu loh tipenya. Lalu di sini ada dual dynamic driver-nya di sini, jadi kelihatan bening dan kelihatannya juga resinnya ini cukup kuat. Kalian juga bisa lihat di sini nozzle-nya itu tipe yang begini ya, langsung bolongan, jadi nggak ada filter apa-apa. Untuk kabelnya menggunakan dual pin konektor, dan yes, kabel bawaannya buat gue kualitasnya sangat kurang untuk barang di harga 6 jutaan. Karena kalau buat gue pribadi kan lu udah ada Moondrop Aria 2 yang pakai kabel tuh bagus kayak gini. Lalu ada bisa jacknya, bisa ganti, bisa balance, bisa single ended. Nah ini kabel bawaannya tuh kok kayak apa ya, kayak biasa banget gitu. Karena kenapa nggak pakai kabelnya Moondrop Aria 2 yang bisa balance jack sekalian? Tapi lu memang mendapatkan kabel DSP ini. Sebenarnya ini kualitinya persis kayak Moondrop free DSP ya. Cuman dia ada sedikit tuningan bawaan juga untuk si Moondrop Dusk ini. Jadi kalau lu colok dengan ini ke Moondrop Dusk versus lu beli Moondrop free DSP, lu colokin ke sini, nggak dapat tuningan khusus dari Crinacle untuk si Moondrop Dusk dari si kabel DSP-nya ini. Anyway, gue akan jelaskan nanti. Dan yes, buat gue secara build quality sebenarnya cukup bagus untuk housingnya, cuman kabelnya aja agak mengecewakan. Sedikit perbandingan aja yang buat gue menjelaskan seberapa tebalnya. Ini sih Moondrop Dusk ini, lihat dia bahkan lebih tebal dibandingkan sama si Unique Melody Mass Indigo gue yang menggunakan 10 driver. Ini pakai 6 driver, tapi lihat besarnya, tebelnya, bahkan tebel housingnya lebih tebel di Moondrop Dusk ini. Jadi ya memang dia cukup tebal secara housing. Oke, gue mau jelasin juga secara fit sebenarnya, walaupun gue tadi udah beberapa kali ngomong bahwa ini adalah ayam yang tebel, tapi untung karena desainnya ini buat gue jauh lebih baik dibandingkan Blessing 2. Karena waktu itu gue sudah review Blessing 2 dan kuping gue pegel ketika pakai itu. Ketika gue pakai Moondrop Blessing Dusk ini, kuping gue nggak pernah pegel. Jadi yes, walaupun dia kelihatan menonjol dan tebal seperti ini, dia kan lumayan menonjol keluar di kuping gue. Tapi secara fitnya sebenarnya ternyata enak banget. Mungkin sedikit ini aja tambahan ya. Kalau gue pribadi kan cuman dapetin spring tips untuk si Moondrop Dusk ini. Nah itu
kurang ngesil di telinga gue. Jadi gue nggak terlalu dapetin bassnya. Di sini gue pakai DD Hi-Fi ST35 yang bikin gue oke, ini dapat bassnya dan dapetin seal yang lebih baik lagi. Sekali lagi, ear tips kan cocok-cocokan. Kalau buat gue pribadi, gue pakai si DD Hi-Fi ST35 ini. Dan yes, kalau misal lu menggunakan EQ dan menggunakan USB Type-C, sebenarnya pakai si Moondrop Free DSP kabel ini atau sebenarnya ya bawaannya Moondrop DAS ini membantu banget karena dia gampang connect. Lalu yes, lu nggak terlalu butuh power gimana-gimana, sebenarnya udah enakan aja colok pakai USB-C ini. Dan yes, dengan Moondrop Link lu dapetin beberapa preset EQ seperti Moondrop V, kemudian ada Harman, ada juga yang bass, ada juga yang diffuse tilted. Dan buat gue pribadi semuanya itu nggak ada yang sebagus bawaannya sayangnya. Kalau yang Harman a bit too shouty di bagian upper mid range-nya. Kalau yang V ya a bit 2V lah buat gue, malah nggak spesial, dianya nggak berasa. Lalu yang bass boost gue pribadi kebanyakan, jadi gue mungkin agak suka yang bass boost, cuman dikecilin lagi bassnya, it's too much, kebanyakan bassnya. Nah yang diffuse tilted, anehnya gue lumayan suka, bisa dibilang itu netral yang agak aneh, tapi somehow I can enjoy it untuk lagu-lagu yang mungkin instrumental, ataupun lagu-lagu yang vokalan yang nggak terlalu butuh bass ataupun treble yang tercik gimana-gimana banget. Tapi anyway, gue di sini lebih mau bahas tentang tuningan bawaannya yang menggunakan kabel analognya ini sendiri. Jadi yes, dia bisa dikategorikan sebagai neutral with bass boost. Cuman di sini neutralnya lebih mendekati neutral IF 2020 somehow dibandingkan IF 2023 ya. Di mana upper mid range-nya sedikit lebih kalem dan juga bass-nya itu masih tipe-tipe ala tuningan crackle. Jadi kayak ada landai sedikit di mid bass, kemudian di sub bass-nya tiba-tiba naik. Dan itu membuat yes, bass-nya ini kayak ada sensasi ekstra woover-nya, bass-nya nggak terlalu nonjok gimana-gimana, tapi tiba-tiba lu dapetin rumble yang dalam di bawah. Nah ini bisa plus minus, nanti akan gue jelaskan juga. Cuman buat gue yang ekstra spesial dari IM ini adalah di bagian treble-nya yang bisa somehow really smooth, extended, dan juga bisa nyambung banget koheren dengan balance armature-nya ini sendiri. Buat gue itu spesial banget, dan bikin IM ini juga jadi, walaupun mungkin dia bukan yang terwow di harganya, tapi berapa kali pun gue denger, gue ngerasa ada sesuatu yang spesial dari ini, bahkan dibandingkan sampai harga-harga yang lebih mahal. Tapi gue mulai dulu bahas dari bassnya. Jadi yes, bassnya ini bukan tipe bass yang menggebu-gebu, bukan tipe bass yang naik dari mid bass to sub bass, dia lebih fokus ke sub bass, sedangkan mid bassnya sedikit landai. Dan yes, ini gue bilang ini bikin jadi kick drum ataupun hentakan dek 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 gitu nggak terlalu maju, nggak terlalu bikin kesan tebal di sini. Lebih kesannya rumbling di bawah, kayak tiba-tiba ada dum 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 dalam gitu. Cedukannya tuh dalam, tapi nggak terlalu punchy, nggak terlalu forward rasanya di sini. Yang gue bilang ini bisa plus bisa minus. Plusnya adalah lu dapetin bass yang very well controlled dan dalam tanpa overly boomy atau overly gede, overly tebel gitu. Dan itu jauh dari bleeding to mid range. Jadi kayak clean banget midnya, nggak pernah gabung sama bassnya ini, nggak pernah dapetin kesan cloudy di sini. Nah tapi minusnya adalah buat gue pribadi, gue suka more excitement. Gue pribadi lebih suka ada lagi mid bassnya. Kalau misal dengerin lagu EDM ataupun denger lagu yang band gitu, gue ngerasa kick drumnya kayak kurang exciting, kayak kurang fun aja, cuman lebih kerasa rumble-nya. Jadi kayak ada disconnected antara kick drum dengan rumble-nya, itu ada sesuatu yang dihilangkan sedikit. Tapi that's just my personal opinion. Kalau untuk kebanyakan lagu sebenarnya bassnya ini tipe yang cukupan aja. Cuman gue nggak yakin untuk EDM cukup ya. At least untuk lagu-lagu pop, lagu-lagu yang akustik itu gue ngerasa oke-oke aja. Tipe bass yang bakal lu selalu ada rasakan dan dalam, tapi nggak pernah bisa jadi really exciting ataupun really punchy gimana-gimana. Nah, mid-range to treble-nya ini buat gue suatu yang spesial. Karena tadi ya, pertama kita ngomongin dulu, lu dapetin bass yang very clean. Dia terpisah dari mid-range to treble, tapi agak kurang exciting aja. Dan mid-range to treble-nya ini dia punya sensasi very clean and clear dan juga nyambung. Gue nggak ngerasa di sini ada incoherency yang tiba-tiba misah gimana-gimana, tapi kayak bisa mid range-nya tuh treble kayak smooth linear gitu, kayak linear treble extension nyampe banget, kayak nggak ada nada yang kelepas di sini atau nada yang naik turun aneh gimana, tapi extension tuh kayak lengkap semua. Jadi gue bisa kategorikan ini suaranya tuh lengkap dari vokal sampai ujung treble dan tidak nyerang, tidak agresif, dan buat gue ini spesial.
Mungkin memang kalau misalnya lu adalah orang-orang yang suka tipe lagu rock atau tipe lagu yang butuh power, yang butuh teriak-teriak, di sini nggak terlalu bisa nyajin itu. Di sini tipe yang kalem, tipe yang kalem, tipe yang terkontrol, tipe yang tidak terlalu maju. Tapi gue ngerasa kontrol dan extension kelengkapan adanya itu bikin spesial banget. Sampai gue dengerin banyak lagu pun no problem. Mau denger cowok, mau denger cewek, itu balancingnya juga dapet. Dan apa breath-nya, sensasi nafas dari penyanyi juga terasa di Ayam ini sendiri. Jadi yes, buat gue vokalnya mungkin not really exciting, tapi kelengkapan nada sama kejelasannya itu bikin dia spesial banget. Nah, treble-nya ini loh. Treble-nya ini really one of a kind. Karena gue nggak pernah ngerasa ada treble yang... ini kan tipe driver baru ya. Tapi gue sangat appreciate. Karena dia bisa nyambung banget itu. Dari mid to treble-nya. Sampai treble ujung lu dapetin sensasi air gemercik di ujung simbal, di ujung flute, di ujung violin. Itu dapetin semuanya itu. Tapi tanpa agresif dan semuanya kayak nyambung gitu. Sekali lagi, ini bukan tipe yang exciting banget. Kayak contohnya lu dengerin... KZPR2. KZPR2 kan upper treble-nya tuh exaggerated gitu. Dia banyak banget upper treble-nya, bikin suara-suara kayak gitu, kayak ada semua, kayak ada ekstra di situ, ada ekstra sensasi, ekstra treble yang somehow memang agak mengacaukan sedikit timbre-nya, jadi nggak terlalu natural. Nah, di sini tuh kayak lu dapetin sensasi ujung treble itu dapat banget tanpa exaggerated, dan timbre-nya bisa tetap natural. So that's special. Sekali lagi, ini bukan tipe yang exaggerated. Ini bukan tipe yang wow banget. Gimana. Tapi kayak nyambungnya itu loh. Nyambungnya tuh, it's something special di sini. Jadi ya secara tuning, buat gue ini tipe Ayam yang sebenarnya suaranya tuh kalem. Dia lebih mendekati netral dibandingkan exciting V-shape, exciting harmon, atau gimana. Cuman clear, clean, dan nyambung semua nadanya, kelengkapannya itu it's just special, it's just good di sini. Mungkin ini tipe, kalau buat gue pribadi kan, gue bukan basshead gimana banget ya. Gue bisa enjoy lagu Ayam ini untuk lagu-lagu semacam EDM ataupun lagu-lagu yang masih ada bassnya. Gue masih lumayan bisa enjoy. Tapi memang kalau lagu orkestra gue agak kekurangan, kayak mana nih energinya gitu loh kadang. Cuman walaupun gue bilang begitu, secara elemen-elemen lagu dari orkestra itu gue dapet semua di sini. Jadi yes, it's just really good Ayam, yang mungkin kekurangannya adalah tidak terlalu exciting aja untuk beberapa orang, termasuk gue pribadi. Ini kurang exciting terutama di area mid bassnya. Nah, untuk teknikalitasnya gimana? Buat gue pribadi, ini di harga sekitar 6 juta. Ini simply the best lah. Karena gue udah review The Audio Hype 2, gue udah review juga si IPZ 530 yang buat gue secara teknikalnya bagus. Nah, ini di beberapa lagu, kalau misalnya lu dapet rekaman yang bening, ini bisa lebih bening lagi, dapet lebih clear lagi dengan treble extension yang sangat-sangat bagus. Semuanya tuh berasa jelas banget. Jadi yes, lu dapetin soundstage, lu dapetin imaging, lu dapetin separasi yang really good. Di sini lu dapet resolusi yang bagus juga. Dan mungkin kelemahannya sedikit, dia tidak terlalu 3D. Tidak terlalu 3D aja. Gue merasa dia masih tipe yang agak ngelebar ke samping gitu loh. 3D-nya ada tapi kayak lonjong, bukannya bulat gede megah gitu ya. Lebih kayak lonjong, cuman di tengahnya masih ada depth sama height-nya. Cuman kanan kirinya ini yang bagus. Dan kalau misalnya dengerin lagu-lagu orkestra atau lagu-lagu yang elemennya banyak, gue ngerasa bisa kayak ngelilingin kepala gue. So that's a good thing about this. Ayam simply-nya really good di harganya. Tapi mungkin yang tanya, Bang, apakah bisa mengalahkan yang level 10 jutaan ke atas? Kalau buat gue sih jawabannya adalah enggak. Tapi ini udah mendekati. Kayak lu ngomong, lu tau lah beberapa kali gue sangat menjagokan Shure EJ07M dan juga EPZ 530 untuk Ayam di under 10 juta. Nah, gue bandingin nih Shure EJ07M sama ini. Ada beberapa lagu yang mungkin gue lebih sedikit exciting di EJ07M. Tapi kalau lagunya bersih di vokal dan treble, gue ngerasa ini bisa lebih resolving. Treble-nya tuh kayak lebih extension-nya spesial lah di sini. Dan kalau versus kayak IPZ 530, IPZ 530 kalah bening dari sini. Walaupun gue pribadi masih ngerasa IPZ 530 tonalnya lebih mendekati gue lah secara excitement mid bass-nya. Tapi kalau misalnya dengerin vokal gitu dan dengerin sensasi treble-nya, nggak bohong, ini kayak lebih bening gimana pun. Tapi apakah jauh? Gue ngerasa nggak juga sih. Cuman at least lu ngerti lah maksud gue, secara value, secara technical, it's just really good. Nah, gimana kalau misalnya dibandingin beberapa Ayam yang under 10 juta aja, seperti gue mau bandingin sama Shure EJ07M aja deh. Shure EJ07M buat gue tetap lebih gampang direkomendasikan. Satu, dia lebih easy to drive. Di sini somehow gue agak crank up volume a bit lah ya, kalau misalnya dipakein HP. Untungnya kabel DSP-nya ini
cukup bantu dia gampang di drive kalau pakai HP anyway. Dan secara tonal, Shure DJ07M simply punya mid bass yang lebih punchy, lebih asik, lebih bergemuruh. Cuman secara beningnya vokal, kalau misalnya gue denger lagu yang mungkin kayak Yorushika gitu, itu kan rekamannya bagus, lalu vokalnya sama really good rekamannya, di sini lebih clean. Versus EPZ 530. EPZ 530 kalau misalnya gue dengerin lagu orkestra sama gue lebih mendapetin menggebunya, lalu gue dapetin kayak imaging buletnya itu lebih berasa, jadi lebih megah, gue lebih ngerasain di EPZ 530. Tapi kalau misalnya lagu-lagunya lebih nyantai atau misalnya lebih yang vokalan atau akustikan, somehow di sini bisa berasa lebih bening lagi vokal to treble. Jadi kayak it depends on what you hear, tergantung sama apa yang lu lagi denger, genre lagunya. Ini bisa ada sensasi teknikal di episode 530 lebih menonjol kalau gue dengerin orkestra karena sensasi bullet imagingnya itu. Tapi kalau misalnya dengerin lagu yang lebih nyantai, ini sama lebih clean di vokal dan treble. Jadi bisa kayak plus minus tergantung lu suka yang mana. Tapi episode 530 itu jelas lebih V-shape. Jadi kayak vokalnya lebih mundur, mid bassnya lebih maju, treble lebih exciting. Tapi ini treble lebih linear, kayak lebih, nggak tahu, kayak jangkauan treble-nya gue ngerasa kayak lebih jauh di si Blessing Dusk ini, walaupun tidak semaju secara positioning treble dibandingkan episode 530. Dan juga vokal di sini lebih maju, bassnya lebih fokus di sub bass, episode 530 di mid bass-nya. Jadi itu berdua bisa dibilang malah saling melengkapi. Bisa dibilang kalau lu suka salah satunya, mungkin lu bisa beli salah satunya lagi sebagai pelengkap genre lagu. Jadi as Indian gue ngerasa masih ada beberapa kekurangan dari si Moondrop Dusk ini, seperti kayak kabelnya yang entah kenapa mereka nggak dikasih aja semacam yang Moondrop Aria 2, lalu kemudian secara mid bass-nya yang buat gue pribadi agak terlalu banyak dikurangin, kayak terlalu dibikin flat untuk bikin kesan sub bass boost-nya gitu. Mid bass-nya tuh kurang exciting. Dan juga secara housing yang mungkin gue nggak tahu sih, kalau gue pribadi walaupun kuping gue kecil gue bisa oke, tapi tetap dia termasuk kategori besar. Jadi, dan availability di Indonesianya sendiri yang susah didapatkan. Gue ngerasa ada beberapa yang bikin dia sedikit minus lah. Tapi kalau misalnya lu bisa dapat atau lu bisa coba, ini gue rasa definitely worth to try. Dan kalau misalnya lu cocok dengan deskripsi yang gue bilang tentang ayam ini, it's definitely worth it. Kalau tonalnya udah cocok, teknikalitas, smoothness, dan spatial dari treble-nya itu sendiri, buat gue ini one of a kind. Dan yes, ya gue harus akuin Crinacle done something really amazing about this one, and I like it. Thank you for watching, see you next time, bye bye.